Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika insyaallah minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izinnya kita masih diberi nafas di tengah miliaran orang di alam kubur yang berkhayal untuk bisa balik ke dunia walau sesaat. Alhamdulillah kita diberi iman di tengah banyak orang yang belum dan tidak mendapat hidayah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk tetap melaksanakan ibadahnya sebagai hamba Allah dan melaksanakan fungsi kita sebagai khalifatullah. Salawat beriring salam kita sampaikan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan kekasihnya, pemimpin terbesar yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan sejak dulu, kini hingga nanti di akhir zaman. Semoga dengan selalu dan senantiasa kita membacakan salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan sahabatnya, insya Allah kita semakin istiqomah melaksanakan sunnah dan pada gilirannya kita layak berharap syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang berwibawa ini, khatib mengajak diri khatib dan kita kesemuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya. Takwa berarti melaksanakan segala perintahnya dan sekuat tenaga mempengaruhi siapa jua untuk melaksanakannya. Takwa berarti menjauhkan diri dari segala larangannya, sekaligus berupaya mencegah orang lain untuk melakukan larangannya. Dengan takwa semacam ini jamaah, insya Allah hidup kita akan terasa lebih nikmat dan lebih bermakna. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki 14 Syawal. Artinya telah 13 hari yang lalu kita meninggalkan Ramadan 1444 Hijriah. Tentu kita semua berharap dan berdoa dengan Ramadan 1444 yang lalu Allah telah kubur dosa-dosa kita dan Allah telah terima dan lipat gandakan amal kebajikan kita. Sebab secara manusiawi kita bisa mengukurnya dengan apakah kehidupan kita Syawal dan selanjutnya semakin meningkat atau tidak. Secara sederhana bisa kita ukur pada 3 hal dalam ayat puasa Al-Baqarah. Secara fisikal kita tentu layak bertanya, mengingat kepada hadis Rasulullah sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan lebih sehat secara fisik. Maka kita bisa mengukur kesehatan kita dan kita bisa melanjutkan puasa wajib Ramadan dengan puasa-puasa sunat selanjutnya. Kita bisa mengukur yang kedua secara intelektual, apakah pemikiran kita lebih terbuka dan cerdas atau tidak. Sebab dalam Ramadan kita dilatih untuk tadarus, afala taqilun, afala tatadabbarun. Dan yang ketiga, kita bisa mengukur peningkatan spiritualitas kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jemaah yang dirahmati Allah, mengacu kepada tema khutbah Jumat kita pada hari ini, kita mengangkat tema hayatan thayyibah. Sebagai muslim, maka kita doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yang kita tuju, yang kita cita-citakan adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allah karuniakan kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup akhirat. Dalam Al-Qasas 77 Allah sudah memerintahkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jemaah rahimakumullah, urusan akhirat harus kita kejar. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Maka tujuan kita di dunia adalah untuk bahagia di akhirat. Lalu di dunia bagaimana? Untuk dunia Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Ada yang menyebut keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Tetapi kalau berdasar Al-Qasas 77 ini, kita memang wajib berorientasi kepada akhirat dan tidak melupakan dunia. Untuk akhirat, maka kita harus menyiapkan segala daya upaya untuk bisa meraih kebahagiaan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Orang yang mau meraih dunia ada ilmunya, mau meraih akhirat ada ilmunya, mau meraih dunia dan akhirat juga ada ilmunya. Jemaah yang dirahmati Allah, mengikut kepada mukadimah khutbah kita tadi dalam Quran surat An-Nahl surah ke-16 ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Maka orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dan beriman, maka Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pastikan kehidupan di dunia yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sejumlah ayat dan beberapa literatur kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memperoleh hayatan thayyibah di dunia wal akhirah itu paling tidak kita harus bisa melaksanakan 3 kata kunci utama. Yang pertama adalah persoalan tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-An'am 162 dan seperti yang kita ulang-ulang setelah takbiratul ihram, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang bertauhid pasti salatnya, usaha dan perjuangannya, bahkan hidup dan matinya lillahi ta'ala. Orang yang bertauhid berarti apapun yang dikerjakannya akan bernilai ibadah ketika itu disandarkan kepada Allah lillahi ta'ala. Makan, minum dan sebagainya selama lillahi ta'ala, maka berarti telah bertauhid dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengukur ketauhidan kita? Syawal berarti sebuah upaya peningkatan. Maka orang yang bertauhid paling tidak bisa kita lihat dari 3 hal. Pertama adalah positif dan maslahat dalam memandang kehidupan. Rasulullah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kita manusia ini yang terbaik adalah yang beri manfaat kepada sesamanya. Berpikir positif berarti husnuzon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabal mu'min, ajaibnya seorang mukmin adalah manakala Allah lapangkan hidupnya dia bersyukur, manakala Allah sempitkan dia bisa bersabar. Syukur dan sabar baik bagi seorang mukmin. Orang yang pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kata Allah pasti Allah tambah. Dan kalau kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang sabar. Jemaah rahimakumullah, kesyukuran dan kesabaran itu bisa dilakukan manakala kita bisa bertauhid dan beramal secara ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan itulah yang harus kita pupuk, sehingga pada akhirnya di penghujung ayat kita, di penghujung ajal kita yang kita tidak tahu kapan datangnya, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dalam Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Hendaknya kita Allah panggil dengan panggilan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah, yang engkau ridho dan aku pun ridho kepadamu. Dengan keridhaan itu Allah akan mengatakan, fadkhuli fi ibadi, maka engkau sudah tergolong sebagai hambaku, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Jemaah yang dirahmati Allah, kesyukuran, kesabaran, keikhlasan dan keridhaan ini sudah kita pupuk 30 hari di Ramadan, maka saatnya lah kita meningkatkan pada saat-saat Syawal dan seterusnya. Kata kunci pertama adalah tauhid. Ketika kita mau hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah peningkatan keilmuan. Utlubul ilma fardatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Wajib berarti kita laksanakan berpahala, kita tinggalkan berdosa. Wajib menuntut ilmu baik laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, long life education, menuntut ilmu sejak lahir dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Jemaah yang dirahmati Allah, hayatan thayyibah, kehidupan kita menjadi lebih baik manakala keilmuan kita semakin tinggi. Allah menjamin dalam falsafah pendidikan Islam, seorang ilmuwan atau ulama berasal dari 3 kata, ain, lam, dan mim. Ain berarti terbuka. Seorang yang berilmu, apalagi ulama, adalah orang yang terbuka terhadap segala masukan, segala pendengaran, segala teori. Lalu yang kedua, memilah, mengambil yang terbaik. Yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Melakukan, menerima semua masukan-masukan dan mengambil yang terbaik. Meneliti, menguji sejumlah teori, lalu memilih yang terbaik. Orang yang seperti ini Allah pastikan hidupnya laksana huruf lam naik ke angkasa. Bahwa orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memastikan derajat orang yang berilmu dan beriman itu tinggi derajatnya, baik dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, setelah ain, lam, dan mim, orang yang berilmu, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang berilmu pasti tunduk tawaduk ke bawah, membumi, karena hanya orang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, maka Syawal dan seterusnya kita harus memastikan waktu-waktu kita untuk terus belajar dan belajar, untuk terus menuntut ilmu bagi kebaikan kethoibahan hidup kita di dunia dan akhirat. Jemaah rahimakumullah, setelah tauhid lalu ilmu, dan yang ketiga yang tak bisa kita tinggalkan adalah kata-kata istiqamah. Dalam Al-Fusilat ayat 30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami, mar rabbuka, Allahu rabbi, summa istaqamu, lalu istiqomah dengan bertuhankan Allah, maka Allah memastikan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat
untuk meyakinkan orang yang menyatakan Rabbuna Allah summa istaqamu itu la takhaf wa la tahzan. Tidak takut terhadap kondisi hari ini dan masa depan, wala tahzan, dan tidak menyesali duka cita masa lalu. Yang kedua, wa absiru bil jannah, lalu kita diberi kabar gembira akan surga yang Allah janjikan nantinya. Jemaah rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat singkat kita pada hari ini. Mari kita picu dan pacu diri kita, keluarga dan masyarakat kita untuk memastikan hidup dan kehidupan kita yang lebih baik, yang lebih thayyibah di dunia dan di akhirat. Dengan 3 kata kunci, menguatkan tauhid kita. Dengan tauhid, maka kita akan berpikir dan bertindak positif dan maslahah untuk sesama. Dengan tauhid, maka kita akan melakukan yang halal-halal dan meninggalkan yang haram. Dengan tauhid, maka kita senantiasa bersyukur, bersabar, ikhlas dan ridho kepada Allah. Yang kedua, mari terus memacu diri keluarga dan masyarakat kita untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiga, mari sesama kita untuk menguatkan diri bisa beristiqomah seperti apa yang diamanahkan dalam Al-Quran surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa siapapun kita, innal insana lafi khusr, manusia pasti merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Dalam rangka beriman dan beramal solehnya saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Semoga kita semua Allah karuniakan kekuatan untuk melakukan amal-amal soleh kita, sehingga kita memperoleh kehidupan hayatan thayyibah di dunia dan Allah beri ganjaran berlipat ganda di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.